Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini saya mau buat kue lapis lagi yang tampilannya super cantik dan menarik. Kue lapis yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Kue yang satu ini selain tampilan dan warnanya yang super cantik, apalagi rasanya yang enak, manisnya pas, teksturnya yang lembut, kenyal dan legit. Nah, mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan panci, lalu masukkan gula pasir sebanyak 60 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Kalau teman-teman suka manis, boleh ditambahkan untuk takaran gulanya ya, disesuaikan dengan selera. Selanjutnya, tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh dan vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh ya. Kemudian, jangan lupa tambahkan 1 lembar daun pandan supaya aroma kuenya lebih wangi. Selanjutnya, tambahkan santan dengan kekentalan sedang sebanyak 350 ml. Santan ini saya dapat dari satu bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Kemudian saya campurkan air sampai volumenya menjadi 350 ml ya. Kemudian kita aduk-aduk sebentar supaya semua bahannya tercampur merata. Selanjutnya kita masak. Selanjutnya santan ini kita masak menggunakan api yang paling kecil sampai dengan mendidih, sambil terus diaduk-aduk ya supaya santannya nggak pecah. Tujuan santannya dimasak dulu supaya kuenya lebih awet dan nggak cepet basi ya teman-teman. Nah, ini santannya yang sudah mendidih, kemudian matikan api kompornya sambil diaduk-aduk sebentar ya supaya menghilangkan uap panasnya. Selanjutnya kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin untuk santannya ini ya, baru bisa digunakan. Selanjutnya siapkan wadah yang kering, lalu masukkan tepung beras sebanyak 60 gram atau setara dengan 6 sendok makan seperti ini. Selanjutnya tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 30 gram atau setara dengan 3 sendok makan seperti ini. Kemudian selanjutnya tambahkan tepung terigu sebanyak 15 gram atau setara dengan 1,5 sendok makan ya. Kemudian kita aduk supaya bahan keringnya tercampur dengan rata. Kemudian setelah bahan keringnya tercampur dengan rata, lalu kita tambahkan dengan santan yang sudah dimasak tadi ya, dalam keadaan sudah dingin secara bertahap. Kemudian setelah santan dan tepungnya tercampur dengan rata, lalu kita saring supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil ya. Dan untuk hasil adonan setelah disaring ini sekitar kurang lebih 470 ml ya. Kemudian kita bagi adonan menjadi 3 bagian. Nah, ini adonannya yang sudah saya bagi menjadi 3 bagian ya. Dan untuk adonan yang pertama di sini saya tuang sebanyak 75 ml dan untuk adonan yang kedua dan ketiga di sini saya tuang dengan takaran yang sama ya, masing-masing sebanyak 190 ml. Kemudian selanjutnya kita beri warna untuk masing-masing adonan ya. Selanjutnya untuk adonan yang pertama di sini saya tambahkan pewarna kuning muda makanan sebanyak 3 tetes. Lalu saya tambahkan pewarna hijau tua makanan sebanyak 1 tetes. Karena warnanya kurang terang, jadi saya tambahkan lagi pewarna kuning muda sebanyak 2 tetes. Selanjutnya untuk adonan yang kedua di sini saya tambahkan pewarna ungu makanan sebanyak 2 tetes. Untuk pemberian warna itu disesuaikan dengan selera teman-teman aja ya.
Lanjut ke adonan yang ketiga. Di sini saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak 1/4 sendok teh. Lalu kita tambahkan dengan sedikit adonan, lalu aduk agar warnanya tercampur dengan rata ya. Setelah semua adonan selesai diberi warna, selanjutnya kita kukus. Selanjutnya siapkan kukusan, dan untuk kukusannya ini sudah saya panaskan terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa untuk tutup kukusannya ini kita lapisi menggunakan lap atau serbet yang bersih supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan. Dan di sini saya menggunakan cetakan bunga matahari yang berdiameter 6 cm ya. Dan untuk cetakannya sudah saya olesi menggunakan minyak goreng dan sudah saya panaskan terlebih dahulu juga ya. Selanjutnya kita tuangkan adonan ke tengah cetakan biar rapi. Di sini saya menggunakan pipet seperti ini ya. Kemudian kita kukus selama 3 menit menggunakan api yang paling kecil. Dan setelah 3 menit kita buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan untuk lapisan berikutnya sebanyak 7,5 ml, dan untuk warnanya di sini saya selang-seling ya. Dan jangan lupa setiap menuangkan adonan yang baru, untuk adonannya diaduk-aduk dulu ya supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Lanjut kita kukus kembali selama 3 menit. Untuk videonya kita percepat aja ya, lakukan hal yang sama seperti di awal tadi sampai dengan adonannya habis. Jadi untuk susunan lapisan warnanya putih, ungu, atau dibalik ungu putih ya. Nah, alhamdulillah akhirnya kita sampai ke adonan lapisan yang terakhir. Jadi setiap cetakan itu ada 6 lapisan ya. Dan untuk adonan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang menggunakan api yang paling kecil ya. Dan jangan lupa untuk air kukusannya dicek kembali supaya enggak kering. Dan setelah 20 menit kita buka tutup kukusannya. Nah, ini untuk kue lapisnya sudah matang ya. Kemudian matikan api kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Dan untuk kue lapisnya kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin baru dikeluarkan dari cetakan ya. Nah, ini kue lapis yang sudah dingin. Selanjutnya kita keluarkan dari cetakan. Cara mengeluarkan kue lapis dari cetakan, di sini kita tekan secara perlahan setiap pinggirnya, lalu keluarkan kue dari cetakan. Nah, ini hasilnya cantik banget ya. Nah, ini kue lapis yang sudah jadi dan siap untuk disajikan ya. Kue lapis yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Biar kemasannya makin cantik dan menarik, bisa dikemas menggunakan mika dan stiker seperti ini ya. Kue lapis yang satu ini selain tampilan dan warnanya yang super cantik dan menarik, apalagi rasanya yang enak, manisnya pas, dan teksturnya yang lembut, kenyal, dan legit. Pokoknya teman-teman wajib coba resep kue lapis yang satu ini, dijamin pasti suka ya. Selain cara buatnya mudah, apalagi bahannya yang ekonomis. Satu resep ini menghasilkan 10 pieces kue lapis menggunakan cetakan matahari yang berdiameter 6 cm. Kalau teman-teman mau buat dalam jumlah yang banyak, untuk resepnya bisa dikali 2 ya. Untuk yang suka dengan resepnya jangan lupa subscribe, dan untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak ya. Semoga dipermudah segala urusannya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.